Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Nurul Aini, guru IPAS dari SMK Negeri 3 Kota Pekalongan. Di sini kita akan mempelajari perubahan materi dan pemisahan campuran. Materi adalah material fisik yang menyusun alam, yang bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Contohnya, besi, kayu, batu, air. Itu adalah salah satu contoh materi yang sering ditemukan di sekitar kita. Sifat materi dibagi menjadi 4. Yang pertama, sifat fisika. Yang kedua, sifat kimia. Yang ketiga, sifat ekstensif. Dan yang keempat, sifat intensif. Kita jabarkan satu-satu ya. Untuk sifat fisika merupakan sifat fisis, sifat yang dapat dilihat. Misalkan titik didih, titik lebur, titik leleh. Untuk sifat kimia merupakan sifat yang mengalami perubahan bentuk, misal mudah terbakar, mudah melapuk, mudah menjadi busuk. Untuk sifat ekstensif adalah sifat yang tergantung pada jumlah, misalkan 1 kilogram telur, 1 kilogram gula, 1 meter kain. Untuk yang terakhir, sifat intensif merupakan sifat yang tidak bergantung pada jumlah, misalkan warna. Berikut merupakan contoh-contoh gambar dari sifat fisika dan sifat kimia. Kita lihat dari paling atas kiri ya. Ini merupakan contoh dari titik leleh. Di situ ada sebuah gelas beker yang berisi larutan yang sudah dilelehkan. Sebelahnya lagi merupakan contoh dari titik didih. Sebelahnya lagi merupakan contoh dari wujud zat. Wujud zat dicontohkan dengan adanya balon udara. Yang paling bawah itu merupakan contoh dari warna zat. Di situ ada beberapa warna biru, hijau, merah, kuning. Sebelahnya lagi itu ada coklat yang dilelehkan. Itu merupakan contoh dari kekentalan. Sebelahnya lagi itu ada sebuah bak yang diisi oleh air tapi airnya tidak jernih. Itu merupakan contoh dari kekeruhan. Paling kanan atas itu ada sebuah besi, tetapi besinya itu sudah berkarat berwarna coklat. Itu merupakan contoh dari sifat kimia mudah berkarat. Di bawahnya lagi ada kompor gas yang sudah menyala. Itu merupakan contoh dari sifat kimia mudah terbakar. Bawahnya lagi itu kayak ada tempe yang sudah membusuk. Itu merupakan contoh dari sifat kimia juga. Perubahan materi itu dibagi menjadi 2, perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita bahas yang pertama dulu ya, perubahan fisika. Perubahan fisika itu merupakan jenis perubahan yang tidak merubah bentuk. Jadi sifatnya itu tidak berubah, masih tetap. Contohnya, air yang dididihkan. Air mendidih itu merupakan perubahan fisika karena sifatnya masih tetap sifat air, tidak berubah. Terus, es batu yang meleleh, es batu yang mencair, itu juga merupakan contoh dari perubahan fisika karena kan sifatnya tidak berubah, masih tetap air. Terus ada contoh lain lagi, kayu yang dibuat menjadi kursi.
itu merupakan perubahan fisika karena kan kayunya tidak berubah bentuk, hanya dia jadi kayu yang tadinya itu selonjoran kayu menjadi kursi, tapi sifat dasarnya itu tidak berubah. Itu merupakan contoh-contoh dari perubahan fisika. Sekarang yang kedua ya, perubahan kimia. Perubahan kimia itu merupakan perubahan, jadi mengubah zat dari yang semula berubah menjadi zat yang seterusnya. Misal contohnya gini, kayu yang terbakar. Nah, tadinya itu kan kayak ada kayu, gelondongan kayu, dibakar, terbakar, kan jadinya menjadi arang, menjadi abu. Itu kan berubah. Tadinya kayu, sekarang menjadi arang. Contoh lain lagi, besi yang berkarat. Besi. Besi kan tadinya bagus. Bagus sebelum mengalami perkaratan kan bagus. Setelah dia mengalami prakarata, itu kan jadinya berubah. Berubah jadi warnanya jelek, jadi berwarna coklat. Itu merupakan perubahan kimia. Jadi perubahan kimia itu perubahan yang diikuti dengan sifat-sifat kimia kayak tadi itu. Ada yang mudah berkarat, mudah terbakar, mudah membusuk. Contoh lain lagi, pembuatan yogurt. Nah, pembuatan yogurt itu juga merupakan salah satu dari perubahan kimia karena di situ ada proses fermentasi. Ada proses fermentasi itu juga yang tadinya susu itu berubah menjadi yogurt. Yogurt kan misalkan susu tadinya rasanya nggak kayak yogurt kan, jadi kan berubah bentuk. Ada lagi contoh lagi, misalkan nasi yang membusuk. Tadinya nasinya enak, setelah membusuk kan jadinya tidak enak. Jadi ada perubahan bentuk, perubahan wujud nyata yang benar-benar kita bisa melihat perubahannya. Tadinya yang baik jadi jelek, tadinya nasinya tuh enak jadi nggak enak, tadinya yang besinya itu bagus jadi nggak bagus, tadinya misalkan kayu yang nggak terbakar jadi masih kayu, gelondongan kayu bisa dibentuk misalkan kursi apa meja, itu karena terbakar, karena sudah berubah menjadi perubahan kimia, jadinya terbakar sudah nggak bisa jadi apa-apa, jadinya arang sama abu. Itu merupakan perubahan kimia. Jadi jelas ada bedanya ya antara perubahan fisika dengan perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu masih tetap, jadi sifatnya itu masih tetap air ya air, mau itu dia meleleh, mau membeku, mau mencair, mau menyublim, itu kembalinya lagi ke air, sifat dasarnya sifat dasar air. Tapi kalau perubahan kimia itu sudah berubah bentuk. Misalkan kayak tadi besi tadinya bagus jadinya berkarat, itu kan sudah berubah bentuk. Tadinya bisa dipakai jadinya jelek, nggak bisa dipakai kayak gitu ya. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Kita lihat gambarnya ya, dari mulai paling kiri atas, di situ ada garam. Garam yang dikasih air yaitu ya. Jadi di situ nanti kan akan menjadi larutan garam. Nah, larutan garam itu merupakan contoh dari perubahan fisika karena sifat dasarnya masih garam, rasanya masih tetap asin, tuh ya. Sebelahnya lagi tuh kayak ada tempe ya tuh ya. Tempe. Tempe itu bahan dasarnya apa yo? Nah, ya, bahan dasar tempe itu merupakan kedelai. Kedelai yang sudah dikasih ragi. Terus terjadi fermentasi. Nah, berarti kan ada perubahan bentuk ya. Dari kedelai menjadi tempe. Itu merupakan contoh dari perubahan kimia. Karena kan tadinya kedelai, sekarang menjadi tempe. Ada perubahan bentuk. Sebelahnya lagi itu ada kertas ya, kertas yang terbakar. Nah, tadinya kan kertas warnanya putih, asal mulanya putih. Setelah dibakar kan jadinya abu. Jadi kan terjadi perubahan bentuk dari kertas menjadi abu. Merupakan perubahan kimia. Karena dari wujud pertamanya itu kertas, akhirnya menjadi abu. Perubahannya bentuk ya, perubahan bentuk jadinya perubahan kimia. Itu bawahnya lagi itu ada bom ya, bom tapi belum meledak. Nah, tapi kalau bom itu sudah meledak, jadinya kan perubahan kimia. Karena kan terbakar ya, sifat
kimianya kan mudah terbakar, jadi dia merupakan salah satu contoh dari perubahan kimia. Bawahnya lagi tuh ada apa tuh? Itu kayaknya ada proses pelapukan ya, pelapukan. Nah, proses pelapukan tanah itu merupakan contoh dari perubahan kimia, ya. Sebelahnya lagi tuh ada lilin, lilin yang sudah menyala. Di situ ada dua perubahan. Kalau kita melihatnya itu lelehannya lilin, itu merupakan perubahan fisika. Karena lelehannya lilin itu kalau sudah membeku tuh menjadi tetap lilin. Ya kan? Wujudnya tetap seperti semula lilin. Tetapi kalau kita melihat sumbunya yang terbakar, sumbu lilin yang terbakar, itu merupakan contoh dari perubahan kimia. Karena sumbu yang sudah terbakar tidak mungkin lagi menjadi sumbu awal. Dia jadinya kan abu. Itu merupakan perubahan kimia. Jadi pada saat dikasih pertanyaan lilin yang menyala itu kita harus selektif. Yang ditanyakan apanya? Sumbunya yang terbakar apa lilinnya yang melalai? Karena kalau kita tidak jeli-jeli, kita akan salah untuk menjawab, kurang betul. Kita harus jeli. Lilinnya yang melalai apa sumbunya yang terbakar? Kalau pertanyaannya nggak jelas, berarti jawabnya dua-duanya. Kita harus bisa menjelaskan mana yang perubahan kimia, mana yang perubahan fisika. Gitu ya. Sebelahnya lagi tuh ada air. Air yang dimasukkan di dalam gelas. Itu kayaknya ada es batunya ya. Berarti proses pencairan ya. Pencairan es batu. Es batunya mencair. Itu merupakan perubahan fisika karena es batu. Es batu kan tetap air. Es batunya mencair juga tetap air. Jadi tidak ada perubahan bentuk, tetap air. Sifat dasarnya tetap air. Sebelahnya lagi yang terakhir itu kayak ada kembang api tuh ya, kembang api. Nah, kembang api itu merupakan contoh dari perubahan kimia. Kembang api yang masih utuh sama kembang api yang sudah terbakar, beda kan bentuknya? Nah, itu merupakan contoh dari perubahan kimia. Udah ya, kayak gitu ya. Udah jelas ya? Penggolongan materi dibagi menjadi 3. Yang pertama, zat tunggal atau unsur. Yang kedua, senyawa. Yang ketiga, campuran. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas yang pertama dulu, zat tunggal. Zat tunggal atau unsur merupakan zat kimia paling sederhana, tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya, emas, besi, sulfur, natrium. Materi yang kedua di sini adalah senyawa. Senyawa merupakan gabungan dari 2 atau beberapa unsur. Contohnya air. Air rumus kimianya adalah H2O. Terdiri dari unsur H atau hidrogen dan unsur O atau oksigen. Contoh yang kedua, asam sulfat. Rumus kimia asam sulfat adalah H2SO4. Jadi unsur yang terdapat dalam senyawa asam sulfat itu ada hidrogen, ada sulfur, dan ada oksigen. Hidrogen, sulfur, dan oksigen itu menjadi senyawa asam sulfat atau H2SO4. Senyawa yang ketiga contohnya adalah garam. Garam rumus kimianya NaCl, natrium klorida. Unsur yang terdapat di dalamnya adalah natrium sama klor. Contoh yang keempat, asam cuka atau asam asetat. Rumus kimianya CH3COOH. Jadi di situ ada unsur C, ada unsur H, ada unsur O. Untuk penggolongan materi yang terakhir adalah campuran. Campuran di sini dibagi menjadi 2, campuran homogen dan campuran heterogen.
Campuran homogen merupakan campuran antara zat pelarut dan zat terlarutnya dapat tercampur dengan sempurna. Contohnya larutan. Larutan merupakan campuran homogen. Contoh dari larutan itu larutan gula. Larutan gula. Zat pelarutnya itu air, zat pelarutnya itu gula. Jika dicampurkan, larutan gula itu akan tercampur dengan sempurna. Contoh lain lagi, larutan garam. Zat pelarutnya air, zat pelarutnya garam. Larutan garam itu jika dicampurkan akan tercampur dengan sempurna. Untuk campuran yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen dibagi lagi menjadi dua, koloid dan suspensi. Untuk koloid sendiri itu sebenarnya hampir mirip dengan larutan kalau kita melihatnya hanya sekilas saja. Contohnya santan. Coba kita lihat santan. Santan itu jika dilihat sekilas itu mereka tercampur dengan sempurna. Tetapi ketika kita diamkan selama beberapa menit, 20-30 menit, itu akan terjadi endapan. Susu juga sama. Ketika kita diamkan akan menjadi endapan. Begitu juga dengan contoh yang lainnya, debu, asap, dan kabut. Jadi koloid merupakan salah satu dari campuran heterogen. Koloid juga dibagi menjadi dua, hidrofil sama hidrofob. Kalau hidrofil merupakan koloid yang suka air, contohnya santan, susu. Kalau hidrofob itu koloid yang tidak suka dengan air, contohnya debu, asap. Udah ada contohnya masing-masing ya, udah bisa membedakan ya antara hidrofil dengan hidrofob. Jadi kalau hidrofob itu antara fase pendispersi dan fase terdispersinya itu tidak ada airnya sama sekali. Karena hidrofob itu tidak suka air. Tetapi kalau hidrofil itu antara fase pendispersi sama fase terdispersinya salah satunya merupakan air. Sekarang campuran heterogen yang kedua adalah suspensi. Suspensi jelas banget kelihatan kalau itu campuran heterogen karena benar-benar tidak bisa disatukan. Contohnya pasir dengan beras, air dengan minyak. Itu kan benar-benar tidak bisa disatukan. Namanya suspensi. Di sini ada beberapa contoh campuran. Di sebelah paling kiri dengan kode A itu merupakan contoh dari larutan gula. Yang kode B itu air ditambah dengan kanji merupakan contoh dari koloid. Kalau dilihat sekilas itu A sama B hampir mirip. Tapi kalau kita endapkan yang B itu nanti akan terjadi endapan kalau kita diamkan selama 20-30 menit. Untuk yang kode C itu air dan pasir. Itu jelas-jelas tidak bisa disatukan air sama pasir. Itu merupakan contoh dari suspensi. Pada slide sebelumnya, kita membahas masalah campuran. Sekarang kita membahas masalah pemisahan campuran. Pemisahan campuran itu dibagi menjadi 6. Yang pertama maserasi, yang kedua filtrasi, yang ketiga distilasi, yang keempat sentrifugasi, yang kelima sublimasi, dan yang keenam kromatografi. Kita bahas satu-satu ya. Di sini kita bahas dari yang pertama, maserasi. Maserasi dilakukan dengan pemisahan atau ekstraksi campuran berdasarkan perbedaan kelarutannya melalui proses perendaman pada suhu kamar tanpa mengalami proses lain kecuali pengocokan. Itu jika diperlukan. Kalau tidak diperlukan, tidak usah mengalami pengocokan.
Contohnya, proses ekstraksi kayu manis. Untuk pemisahan campuran yang kedua, itu filtrasi atau penyaringan, merupakan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran dari partikel-partikel komponen campuran dengan menggunakan media penyaringan. Semakin kecil partikel-partikel campurannya, maka penyaringannya juga semakin detail. Contohnya penyaringan kerikil dari pasir. Untuk pemisahan campuran yang ketiga itu distilasi atau penyulingan, merupakan jenis pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Contohnya distilasi minyak mentah atau terkenalnya dengan distilasi bertingkat. Pemisahan campuran yang keempat itu sentrifugasi, merupakan jenis pemisahan campuran berdasarkan sifat salah satu zat yang dapat mengalami sedimentasi atau pengendapan. Contohnya pemisahan bubuk kapur dari air. Contoh lain lagi, pemisahan sentrifugasi itu terdapat di pengolahan IPAL yang ada di Primatek dan Ratnajaya. Salah satu pemisahannya itu menggunakan cara sentrifugasi. Pemisahan campuran yang kelima itu sublimasi, merupakan pemisahan campuran berdasarkan sifat salah satu zat yang dapat menyublim atau tidak dari campurannya. Contoh pemisahan campuran kapur barus dari pasir. Untuk pemisahan campuran yang terakhir atau yang keenam, itu kromatografi, merupakan teknik pemisahan molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase bergerak dan fase diam pada sebuah larutan atau campuran. Fase diam cenderung menahan komponen campuran, sedangkan fase bergerak cenderung menghanyutkannya. Komponen yang kurang larut dalam fase bergerak akan tertinggal, sedangkan komponen yang lebih larut akan hanyut lebih cepat. Contohnya pemisahan pada larutan tinta. Untuk praktikum sederhananya yang bisa dilakukan, misalkan ada tinta spidol, itu dilakukan pemisahan menggunakan 3 variabel, 1 variabel kertas, 2 variabel tisu tipis, yang ketiga variabel tisu dengan kondisi yang agak tebal. Itu nanti akan terjadi perbedaan pemisahannya antara kertas, tisu tipis, sama tisu yang tebal. Begitu ya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh-contoh beberapa pemisahan campuran ya, yang lengkap dengan peralatannya. Contoh dari pemisahan campuran yang pertama adalah penyaringan. Di situ terlihat ada tabung reaksi beserta dengan corong. Ada juga kertas saring. Partikel-partikel yang tidak bisa melewati kertas saring itu namanya residu. Partikel residu itu lebih besar daripada partikel filtrat. Jadi jelas ya di situ residu itu biasanya akan tertangkap sama kertas saring dan filtrat itu akan berada di bawah, yang berada di bawah tabung reaksi itu. Untuk contoh penyaringan yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah penjernihan air. Penjernihan air merupakan penyaringan yang sangat kompleks karena di situ itu terdapat beberapa penyaring. Contohnya nih ya, air kotor. Air kotor itu harus diendapkan dulu di dalam bak pengendap yang di dalamnya terdapat batu kali. Fungsi dari batu kali itu sebagai koagulasi atau sebagai pengendapan pertama. Setelah mengalami pengendapan, air itu akan dialirkan ke tangki penampungan penjernihan air yang berisi ijuk, pasir halus, ijuk lagi, pasir halus, arang tempurung kelapa, kerikil, batu.
Fungsi yang pertama dari ijuk itu sebagai penyaringan pertama. Penyaringan pertama setelah bak pengendapan. Di situ partikel yang paling besar akan tertangkap sama ijuk. Setelah partikel itu lolos dari ijuk, dia ada penyaringan lagi yaitu pasir halus. Di sini pasir yang dipakai adalah pasir pantai, bukan pasir gunung. Karena pasir pantai itu partikel-partikelnya lebih bisa menyerap air, lebih bisa menyerap air yang kotor. Setelah dari pasir halus atau pasir pantai, air itu akan disaring lagi ke ijuk lagi. Di dalam ijuk itu, partikel yang besar akan terjadi pengendapan lagi di ijuk. Kalau di ijuk yang tingkat ketiga itu lolos, dia akan disaring lagi ke pasir pantai atau pasir halus. Setelah di pasir pantai itu lolos lagi, yang bagian selanjutnya atau bagian kelima adalah arang tempurung kelapa. Kenapa di sini dipilih arang tempurung kelapa bukan arang dari kayu? Karena arang tempurung kelapa lebih efektif untuk penyaringan daripada arang tempurung kayu. Setelah dari arang tempurung kayu, partikel yang lolos atau yang lebih kecil lagi ditampung atau disaring dengan kerikil. Kerikil di sini juga kerikil yang bukan kerikil yang pecah, tapi kerikil utuh yang dari sungai. Fungsinya kerikil di sini, walaupun kerikil itu kelihatan besar, tetapi sebenarnya itu mereka punya pori-pori yang bisa menyerap partikel air yang tidak bisa tertangkap oleh arang tempurung kelapa. Setelah dari kerikil, yang terakhir adalah batu lagi. Batunya di sini itu juga batu yang masih utuh. Terakhir, setelah mengalami penjernihan, air itu akan ditampung di bak penampungan. Kalau air itu masih terlihat kayak kotor lagi, di situ nanti akan terjadi dikasih tawas. Fungsinya untuk koagulasi atau pengendapan dari partikel-partikel yang tidak bisa disaring oleh ijuk, pasir pantai, arang tempurung kelapa, kerikil, dan batu. Untuk pemisahan campuran yang selanjutnya, contohnya adalah distilasi. Distilasi merupakan pemisahan campuran berdasarkan titik didih. Jadi di sini akan terjadi pemanasan. Larutan yang mempunyai titik didih yang rendah, dia akan mengalami penguapan. Yang menguap itu nanti akan ditampung di dalam kondensator dan terjadi kondensasi. Jadi di situ nanti yang uap itu akan menjadi cairan. Cairan itu nanti akan ditampung di dalam enlemeyer. Begitu seterusnya sampai nanti larutan itu akan memisah, akan terpisah satu sama lainnya. Jadi nanti yang setelah yang diinginkan itu selesai, larutan itu akan terpisah, proses distilasi itu akan selesai. Proses pemisahan untuk yang selanjutnya adalah sublimasi. Sublimasi adalah proses penyubliman. Jadi kalau suatu zat mengalami sublimasi, kita tidak bisa melihat kan ya. Makanya di sini proses sublimasi itu atasnya dikasih es batu. Jadi proses sublimasi misalkan di sini adalah proses pemisahan kapur barus dari pasir. Itu di bawahnya itu terdapat pembakaran. Pasir yang ada kapur barusnya itu dibakar. Setelah dibakar, nanti kan kapur barusnya akan menyublim. Kapur barus akan menyublim biar tidak keluar ke sana, dia tidak hilang, maka di atasnya dikasih es batu. Fungsi dari es batu adalah untuk mengembunkan atau menjadikan kapur barus itu yang berbentuk uap menjadi titik-titik embun dan dia akan mencair. Setelah kapur barus itu akan mencair, nanti akan ditampung di suatu penampungan. Begitu seterusnya. Jadi terjadi pembakaran. Setelah pembakaran di pasir, kapur barusnya menguap, terus ditangkap sama es batu.
es batu mengembunkan kapur barus, nanti kapur hasil terakhir adalah kapur barusnya bentuknya cair. Jadi nanti kalau sudah pastinya sudah tidak terdapat kapur barus, berarti sudah selesai proses sublimasinya. Proses pemisahan campuran selanjutnya contohnya adalah kristalisasi. Di sini ada contoh kristalisasi secara sederhana. Misal ya, itu kita contohkan larutan gula, karena kita kan mengenalnya yang biasa dikristalisasi itu kan pembuatan gula pasir, terus pembuatan garam. Jadi kita yang mengenalnya yang gampang-gampang aja ya. Itu contohnya ada larutan gula ya. Larutan gula yang berada di kelas kimia itu disaring memakai kertas saring. Setelah disaring, itu kan nanti kan ada, pasti akan ada residu. Pasti akan ada kotoran, walaupun itu larutan gula yang kelihatannya homogen, tetapi kalau disaring memakai kertas saring pasti akan terdapat residu. Nanti residunya kita buang, terus filtrat yang sudah ditampung dalam labu Ellen Mayer itu nanti akan ditaruh di kaca arloji. Kaca arloji itu nanti akan ditumpangkan atau diletakkan di gelas beker yang yang sudah dipanaskan. Jadi nanti kaca arloji ditaruh di atas. Filtrat nanti yang terdapat di kaca arloji setelah dipanaskan itu nanti akan kayak mengkristalkan karena yang cair-cair nanti akan menguap. Nah, itu contoh kristalisasi secara sederhana. Untuk contoh pemisahan campuran yang terakhir adalah kromatografi. Kita contohkan praktikum kromatografi kertas ya. Misal di sini kita ambil 3 tabung reaksi. Masing-masing tabung reaksi itu nanti dikasih air 2,5 cm. Setelah itu nanti kita taruh kertas yang masing-masing kertas itu dikasih warna spidol yang berbeda. Setelah itu kertas itu nanti dicelupkan ke dalam tabung reaksi yang berisi air terus dicepit. Habis itu kita tunggu selama beberapa menit, 10-15 menit. Nanti akan terjadi pemudaran warna. Fungsi dari kromatografi kertas itu adalah untuk mengetahui warna primer dan warna sekunder yang terdapat pada tinta spidol dari contoh tadi. Demikian penjabaran yang bisa saya sampaikan tentang perubahan materi dan pemisahan campuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.